أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم لا إله إلا هو علمنا وبه سيخ المسر النبي والنبي سر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. الفصل الثاني في كيفية العمل الظاهرة من الصلاة. Halaman 60. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan kaifiat. Maksud kaifiat tata cara segala ibadah yang zahir, yaitu daripada sembahyang. Jadi tata cara ibadah yang zahir permulaan utama adalah sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Jadi kalau kita membahas sembahyang, yang dibahas itu rukun yang paling permulaan. Karena hukumnya wajib tahu, wajib hafal. Pertama, berdiri betul. Arti berdiri betul itu berdiri tegak. Berdiri tegak kayak apa kita biasa berdiri yang tegak itu. Maka apabila selesai engkau bersuci daripada hadas besar, meninya imbah yang betinju, hadas besar dan hadas kecil, dan suci pula daripada najis pada badan, pada pakaian dan pada tempat sembahyang. Jadi hadas besar, hadas kecil sudah suci. Imbah itu pula suci dari badan, suci dari najis pada badan dan pakaian dan tempat. Jadi yang dimaksud badan ini badan kita dari ujung rambut sampai ujung batis. Imbah itu termasuk pakaian adalah sesuatu yang bila kita bergerak, ini empat bergerak, itu pakaian narannya. Bila kita bergerak, 4 juanya bergerak, walaupun kada dipakai. Sorban, panjang sorbannya di sana, tapi berhubung ke gulu kita. Bila gulu kita bergerak juga sorbannya itu. Padahal kada dipakai, jangan panjang. Yang dipakai ujung aja, ujung sebelah sana kada dipakai. Ujungnya di situ yang karena tahi cacak, termasuk pakaian kita juga karena ujungnya di sana tuh terus bersambung dengan ujungnya di sini. Nah, coba bila kita berdiri, kena walaupun panjang, otomatis kena tempat juta gerak nanti. Nah, jadi maksud pakaian bila kita bergerak, ini 4 bergerak. Dan pada tempat, nah maksud tempat di sini aktivitas kita sembahyang. Bila kita sujud bisa takana dahi, takana tangan, itu tempat naranya. Bila kita berdiri bisa terjajak, amunnya kada terjajak. Waktu sujud kada takana dahi, kada takana tangan, kada takana lintuhut. Nah, itu kada apa-apa, lain tempat naranya. Walaupun di parak dahi bandak, walaupun di parak hidung bandak, tai cacaknya parak hidung sedikit lagi karena hidung, coba kada kana hidung, kada apa-apa. Oh, itu. Misalnya sujud nih, nah di bawah hidung nih keciuman topang nampak sebagian tai cacak. Cakannya berjulur sedikit, ngajak takana tak. Tapi karena inya kawa kita menghindar, maka kada termasuk tempat narangnya. Jadi aktivitas yang kita sembahyang bila terkena salah satu anggota tubuh itu disebut tempat. Maka wajiblah suci dari najis. Dan selesai pula daripada menutup aurat. Tuntung sudah menutup aurat juga. Bersih, suci, bersih tempat, pakaian, badan, imbah itu menutup aurat dulu. Nah, ini sini memadai syarat-syaratnya. Syarat-syarat sah sembahyang. Yang aurat tersebut antara pusat dan lutut pada hak laki-laki dan pada hak perempuan yang sahaya
Ini sahaya ini sudah kada lagi. Nah, budak bini-bini aja kita tuh sudah kada, karena dihapus sudah oleh dunia. Jadi yang ada sekarang ini aurat laki-laki, aurat perempuan tuh aja. Nah, aurat laki-laki sembahyang minimal yang tertutup sedikit ke atas pusat, sedikit ke bawah lintuhut. Nah, ini tuh. Maka adapun aurat perempuan yang merdeka, nah perempuan yang kita wah ini nih, maka yaitu sekalian tubuhnya waktu sembahyang, melainkan mukanya yang boleh terbuka, dua tapak tangannya dan dua belakang tangannya. Nah, muha termasuk wilayah yang batas akhir tunggu rambut tuh, muha narannya. Termasuk wilayah lagi. Arti muha itu yang mana waktu kita membasuh muha waktu berwudu, itu wilayah muha narannya. Jadi yang mana waktu kita membasuh muha waktu berwudu, itu wilayah muha. Maksudnya adalah yang bini-bini nih. Nah, lalu tangan pulang. Jadi seandainya muha adalah seandainya ada rambut tak keluar, itu aurat masuk tak? Rambutnya batas rambut tumbuh aja. Kalau ada rambut walaupun sahalai kada sah sembahyangnya. Perempuan nih rambut termasuk cantong nang sini, nah hati-hati benar tak keluar nih. Cantong yang panjang bibinin dah panjang sini lah. Nah, itu kalau kelihatan waktu kita sembahyang, maka perempuan itu tidak sah sembahyang. Nah, imbah nintu kalau nya becadar boleh aja sembahyang. Bermasker lakian boleh aja sembahyang, ada apa-apa nintu. Melainkan mukanya dan dua tapaknya ini yang maksudnya boleh terbuka. Jadi mau hendak menutup muha boleh cuma kena yang wajib terbuka, yang kada boleh tertutup dahi aja semacam. Dahi itu pun seandainya separuh tertutup masih sah. Separuh terbuka, separuh tertutup, asal sebagiannya ada menyentuh lantai kena. Kada masih harus terbuka seluruhnya, Bang. Nah. Sedangkan dua tapak tangan laki-laki kan normal. Jadi bini-bini nih boleh terbuka, baik yang ininya maupun yang ininya boleh terbuka, muka belakang. Cuma yang kada boleh terbuka itu Jasidin hingga pergelangannya, nah sampai ke sini nah. Yang kada boleh kelihatan tuh yang di bawah sini, di bawah yang lipatan ini nah pergelangan nih naranya. Sini nah. Makanya supaya ini jangan kelihatan, supaya yang tangan mukanan ini jangan terturun, ada kakaitnya di sini. Nah, kakaitnya ini bukan menutupin ini, ada manahani supaya menjaga yang ini jangan kelihatan. Nah, amun ininya boleh jadi buka. Cuman ini nah yang pas papagatan sini nah. Bila kelihatan di sini batal sembahyangnya, termasuk muka aurat. Naranya amun kelihatan sumber langsung ditutup pada bapak. Mun kelihatan diganakan, nah itu batal. Kalau terturun langsung cepat kita tutup pada bapak. Nah, maka supaya jangan terturun ada kakait di sini. Nah itu. Hingga maka hadap olehmu akan kiblat. Nah, mun sudah menutup aurat sudah sempurna, menghadaplah engkau akan kiblat. Padahal itu keadaan berdiri betul. Arti berdiri betul kayak apa kita berdiri sewajarnya. Kalau berdiri kita sewajarnya bisa, timbul waktu itu kita kayak membungkuk. Mudah kayak hendak menghusuakan dulu kayak bungkuk. Padahal berdiri tegak kawah aja kada sah sembahyangnya itu. Udah kayak membungkuk ini aja membungkuk ini. Itu kada sah. Gara-gara orang jahil ada paham dikira itu yang husu aja lalu kayak ini noh. Padahal batal sembahyangnya. Yang membungkuk itu kapalan kayak ini nah. Bukannya belakang membungkuk. Dan tundukkan kepalamu. Nah ya kalau yang menunduk kepala, serta engkau simpunkan tilikmu itu kepada tempat sujud. Maksud tilik di situ penglihatan. Disimpurnakan itu artinya diarahkan penglihatanmu kepada tempat sujud. Jadi kepala itu bertunduk, matanya melihat ke tempat sujud. Sedangkan badan tegap di kita. Tegap.
Dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejangkal. Ya kalau sekilan aja. Kita membaca kitab Parukunan Jamaluddin, di situ sekilan juga. Membuka kitab Bidayatul Hidayah sekilan. Membuka kitab Mabadi Fikih karangan yang Al-Amuntai 9 juga. Sejangkal juga. Ini sidina sejangkal juga. Dalam kitab Datuk Kalampayan Sabil Mutadin sejangkal juga. Orang wah ini hati-hati jangan lebih rangkang. Rancak ulun wadai sudah ya kalau lebih rangkang gara-gara memaham hadis secara tekstual. Nah, maka kita fikih ini kada boleh langsung ke orang ke hadis. Kada boleh, haram hukumnya kalau kita memaham fikih mengambil pemahaman langsung ke Quran hadis, hukumnya haram. Fikih wajib bermadzhab. Jadi apa hukumnya bermadzhab? 4 Imam Syafi'i. Itu hukumnya wajib bagi kita karena kita lain ahlinya, lain mujtahid. Nah, orang-orang yang lebih rangkang itu langsung mengambil ke hadis. Nah, di situ salahnya. Jadi secara kada langsung orang yang sembahyang lebih yang parak 2 kilan itu sudah keluar dari mazhab. Jadi hati-hati kita jangan umpatan. Dan baca olehmu qul a'udzu birabbin nas. Nah, cuma sebelum ini kita baca istighfar lah, astagfirullah ya kalau tasawufnya tuh astagfirullah. Jadi supaya kedudukan kita habibullah dulu. Nah, imbah itu hanya membaca qul a'udzu birabbin nas sampai tuntungnya kita bismillah hingga akhirnya supaya terpelihara daripada waswas syaitan. Nah, imbah itu baca pulang jadi guru sekompol Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doanya tuh Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan ulun muqimas shalah yang mendirikan sembahyang, wa min dzurriyyati dan keturunan ulun juga. Itu jangan kadingat tuh kita disampatakan doaan itu. Karena hendak sembahyang tuh kabul doa. Doakan kita dan zuriat kita termasuk orang yang mendirikan sembahyang. Bukan yang mengerjakan tuh, yang mendirikan. Nah, imbah itu langsung nama itu sama bagian nih usalli. Nah, imbah itu sambil kita bacaan, sambil hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Maksud dihadirkan di sini bukan berarti mengandak Allah Ta'ala ke dalam hati kayak diandak itu kawa kada. Maksud dihadirkan di sini ada dua pemahamannya. Ada pertama, ada kedua. Ada kawa yang kedua, pilih yang pertama. Nah, yang pertama rasa dilihat Allah. Itu maksud hadir. Amun kawa melihat kebaikan Allah. Itu amun kawa melihat kebaikan Allah di diri seorang. Kada kawa melihat kebaikan Allah di diri seorang, rasa dilihat oleh Allah. Ubudullah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu maksud hadir di situ. Pertama, imbah sudah hadir, kosongkan hatimu daripada was-was pekerjaan dunia. Kada lagi kita mengganang lain yang dua macam tadi, rasa dilihat atau rasa melihat. Kada lagi mengganang urusan-urusan yang di dunia tadi nih. Nya kadakawa kita tuh membuang urusan dunia tuh kalau kita masih ada bakahandak di hati. Nah, sekurang-kurangnya bakahandak di hati yang ini itu tuh kayak hendak sembahyang ditinggal dulu di kita. Masih kita banyak ini hendak itu kehendak segala macam, biasanya ada taruh dalam sembahyang, bahkan sengaja dibawa dalam sembahyang. Sengaja supaya kabul dia. Ya. Dan engkau tilik dengan mata hatimu. Tilik itu lihat dengan mata hatimu, seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Seolah-olah bahasa Arabnya ka'annahu. Jadi guru sekumpul waktu Bapak Andirlon Paman Sidin guru Saman Mulia, guru Padang, guru Tuha. Arti ka'annahu itu iya Jasidin. Iya nih tuh ka'annahu tuh dalam bahasa Arab memang ka'annahu tuh seolah-olah kalau diartikan ke Indonesia. Tapi kalau nya bahasa Arabnya tuh ka'annahu tuh iya itu. Bukannya seolah-olah di hadapan Allah, dasar kayak itu. Gitu nah. Seolah-olah di hadapan Tuhanmu karena Allah Ta'ala tiada menerima, nih alasannya nah. Karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati kepadanya.
Jadi kalau lepas dari dua macam, rasa kada dilihat Tuhan dan rasa kada melihat kebaikan Allah, yang dilihatnya kemampuan dirinya, maka ditolaklah ibadahnya nintoh. Nah, jadi kada menerima akan sembahyang hambanya itu, melainkan dengan hadir hati kepadanya. Serta merendahkan diri. Nah, tambahan kedua, imbah sudah rasa dilihat, lalu kita merendahkan diri dan menghinakan diri. Nah, kalaunya kita rasa dilihat, itu biasanya otomatis harus wajib kita menambah rasa hina dan rasa rendah karena dilihat orang yang mulia. Tapi kalau kita sudah melihat kebaikan Allah, itu rasa hina dan rasa rendah itu otomatis tergabung di situ. Paham nabi nih? Yang kita lihat dari ujung rambut sampai ujung betis hanya kebaikan Allah, maka itulah yang rasa hinanya kita sudah. Ini ada orang rasa hina, rasa rasa apa ada kuniratik wara, ya nangka itu tuh. Itu sebenarnya orang yang makam dilihat oleh Allah, makam pertama aja nih tuh. Kalau makam yang musyahadah lebih tinggi, nya melihat kebesaran Allah. Kalau yang dilihat kebesaran Allah, berarti kada ada kisah dirinya. Kada ada kisah dirinya mulia, kada ada juga kisah dirinya hina. Karena kada ada kisah. Kalau masih ada rasa hina, ada kisah sebenarnya. Paham lebih? Nah, jadi orang musyahadah itu tertinggi daripada muraqabah. Kalau rasa dilihat oleh Allah, berarti kita sertakan yang kita dilihat oleh Allah ini hina, kada kau apa-apa. Tapi kalau kita melihat kebesaran Allah, anugerah Allah, hilanglah kisah diri kita sendiri. Nah itu. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, hadir hatimu serta Allah Ta'ala, bujur-bujur melihat anugerah Allah yang ada, maka ucap olehmu. Nah ini misalnya mun qamatnya tadudi lah, maka ucap olehmu akan qamat. Nah ini kebiasaan orangnya di sana. Kalau kita Indonesia ini qamat dulu, azan dulu, hanya qamat ya lah, hanya berdirian, hanya yang tadi. Nah ini misalnya orang di sana tuh qamatnya tadudi. Dan jika engkau harap akan orang yang hadir, yang hendak mengikut akan dikau pada sembahyang, maka hendaklah engkau bang dulu. Nah ini kisahnya pulang lain lagi kisahnya ya Allah. Orang ini kisah di masjid kah atau di manakah? Bang dulu, mbah bang hanya qamat. Jadi bang ini model kayak memberitahukan tuh. Nah qamat ini hendak melaksanakan. Nah dan hendaklah dijaharkan, dinyaringkan di kita, sekira-kira didengar oleh orang yang hendak mengikut berjamaah. Nah itu, inilah atas kata Imam Al-Ghazali. Jadi bang ninto benyaring pada qamat ini bercepat daripada bang, itu aja perbedaannya. Dan demikian lagi sunnah bagi orang yang bang, bagi orang yang sembahyang sendirinya. Ini sunnah adalah bagi orang yang sembahyang saurangan, jika ia mendengar bang orang yang lain sekalipun. Sunnah mendengari kita menyahut. Ulangilah. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya, bang, lu tambahi bang di situ. Jika ia mendengar bang orang lain sekalipun. Nah, jadi ulun misalnya sembahyang di rumah, ulun batatai lawan masjid, ya lah. Ulun kuliah ke masjid, orang bang di masjid ulun mendengar. Maka walaupun ulun mendengar yang di masjid orang bang, sedangkan ulun kada hendak berjamaah di masjid, maka ulun pun tetap disunatakan bang juga seorangan. Itu maksudnya. Dan demikian lagi sunnah bagi orang yang sembahyang sendirinya bang, jika ia mendengar orang yang lain sekalipun. Tetapi memadai, artinya memadai itu cukuplah bang itu sekira-kira didengar oleh sendirinya. Ya kalau mau menyaring-nyaring juga dua masjid. Cukup ingin mendengar. Inilah atas perkataan setengah fuqaha, itu ahli fikih. Nah, jadi walaupun kita seorangan di rumah, itu tetap disunahkan bang, walaupun kita mendengar orang di sebelah sana sudah bang. Maka ucap olehmu akan qamat. Nah ini kita seorangan nih, misalnya tetap ya qamat juga. Dan rukun yang kedua itu adalah niat. Nah,
Pertama berdiri betul. Kenapa niat tadi? Karena berdiri dulu hanya berniat. Nah, bahwa engkau sebut dengan lidahmu pada sembahyang zuhur. Ini niatnya, nah, lapas niatnya. Usolli fardadz-dzuhri arba'at raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, mensaurangan. Jadi makmum makmuman, jadi imam imaman. Dan engkau niatkan di dalam hatimu sahajaku menunaikan sembahyang fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala yang maha besar. Allahu akbar tadi. Dan niat pada sembahyang asar itu usolli pada al-asri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sahajaku menunaikan sembahyang fardu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang maghrib itu usolli fardal maghribi salah sarakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sahajaku menunaikan sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang isya itu usolli fardal isya arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sahajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan niat pada sembahyang subuh itu usolli fardal subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sahajaku menunaikan, arti menunaikan itu mengerjakan sembahyang fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu ucapan niat. Sedangkan letaknya niat, letak hakikat niat itu kada di muntung, tetapi di dalam hati. Nah, letak ucapan niatnya itu. Cuma sunnah kita mau ucapkan di muntung dengan ucapan yang kayak. Yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, jadi 3 buting sudah kita yang wajib hafal nih. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir yang paling pamulaan. Allahu akbar. Hukumnya wajib nih. Maka hendaklah engkau pesertakan niat. Nah, jadi waktu mengucap takbiratul ihram yang paling pamulaan takbir ini disertakan dengan niat, dimuqaranahkan dengan niat. Daripada permulaan alif Allah a, ya kita a dari a tuh nah. Allah, nah dari a tuh sudah dihubungkan ke situ niat diimbayakan hingga batas terakhir ra akbar. Nah, tuntung sudah tuh. Jadi nang kayak ini nah cara berniatnya. Rasanya sudah Pak menjelaskan lah. Cuma ulangi lagi nah sekali lagi ya kalau lancar kaji karena diulang ya kalau. Nah, kada salah-salah Pak mau ulang-ulang nih kita. Jadi niat itu ada 3 dalam pembahasannya. Pertama ada lafzun niat, lapas niat. Yang kedua ada istihdharun niat, menghadirkan niat atau mengandak niat ke dalam hati. Yang ketiga ada wajhun niat, wajahnya niat atau hakikat dari niat itu sendiri. Nah, kalau lafzun niat hukumnya sunnah. Andaknya dimuntong yang dibaca tadi usolli fardhu isya. Nah tuh lafzun niat narnya andaknya dimuntong. Nah, apa gunanya lafzun niat? Untuk menimbulkan kehendak dan kesadaran bahwa kita hendak sembahyang. Itu gunanya lafzun niat, menimbulkan kesadaran bahwa kita hendak sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Nah, menimbulkan kesadaran itu maka kita ucapkan. Nah, lalu ada juga yang kedua, menyusun lapas niat tadi di dalam hati. Itu disebut istihdharun niat. Nah, apabila kita memaham niat hanya sebatas menyusun lapas niat di dalam hati, nah inilah yang bisa lawas. Allah disusun sebigi-sebigi, disebut istihdharun niat, menghadirkan niat daratnya. Ini yang bisa lawas. Lawas itu jadi orang Jawa tahi ya. Lawas artinya lawas pun Allah disusun bang tunggal bagian. Nah, bila tertinggal, nah bahasa pulang jadinya. Tertinggal bang. Nah, maka mun hendak menyusun silahkan, tapi jangan susun sapanjangan. Yang wajibnya jadi susun. Mun sapanjangan, iya kayak lawasan tadi. Maka bisa timbul was-was.
Jadi yang wajibnya niat, yang wajibnya haja, qasad, ta'arud, ta'yin, hendak menyusun. Qasad, ta'arud, ta'yin. Arti qasad itu aku sang haja hendak sembahyang. Dipendekkan aku sembahyang. Sahajaku sembahyang. Qasad artinya sembahyang napa aja? Wajibkah sunnahkah? Oh, yang wajib fardu sambatannya. Nah, menyambat fardu itu ta'arud artinya. Sebab mun kada dipadahkan sembahyang wajib atau sunat bisa tasarbu, sunatkah wajibkah? Maka dibedakan, oh wajib. Nah, imbah ninto sambat aku sembahyang wajib atau aku sembahyang fardu. Jelaskan lagi fardu yang mana? Fardu ada 5. Oh, fardu subuh. Nah, subuh ini ta'yin naranya, membedakan apakah subuh atau zuhur atau maghrib. Ta'yin naranya. Qasad, ta'arud, ta'yin, aku sembahyang fardu subuh. Itu aja yang wajib, hendak menyusun. Sedangkan menghadap kiblat 2 rakaat itu kada wajib, kecuali kita berjamaah, tambahi wajib menambah jadi makmum. Kecuali berjamaah. Nah, jadi Allah waktu ini hendak istihdarul qalbi nih, menghadirkan menyusun lapas niat di dalam hati. Waktu di situ Allah, sudah aku sembahyang fardu subuh, selesai. Aku sembahyang fardu asar, selesai. Tahandap sedikit. Aku sembahyang fardu isya, tuntung sudah. Nah, jadi makmum aja kita. Munnya jadi makmum tambah jadi makmum. Misalnya pang kita jadi makmum, tasabat jadi imam. Misal Allah akbar jadi imam jepian, padahal jadi makmum tetap sah. Kenapa? Itu salah sambat saja, mun di hati kita kayak itu salah sambat dah. Kenapa? Gugup. Nah, pahamilah. Jadi salah sambat kada masalah. Jadi apabila tak salah di wilayah istihdarul qalbi, ujar Imam Ghazali masih sah, karena itu masih hanya berupa susunan kata-kata. Nah, kayak pian misalnya sembahyang subuh, tak sambat pian sembahyang maghrib. Allah di hati pian aku sembahyang maghrib. Susunan kata-katanya itu nah sah lah sembahyangnya, sah, karena masih wilayah istihdarul qalbi. Artinya masih menyusun kata-kata di hati. Jadi kata-kata itu ada 2 susunan, susunan mulut, lafaz naranya, susunan di hati istihdar. Oleh orang fikih yang pemahamannya kada luas, apalagi yang belum pernah belajar kitab Ihya Ulumuddin, inya menganggap niat yang andaknya di hati ini itu adalah istihdarul qalbi, itu menyusun lapas niat di dalam hati. Itulah yang disebut niat. Padahal ujar Imam Al-Ghazali, an-niat itu imbi'azul qalbi. Dorongan hati yang timbul dari dalam. Hendak mengerjakan sesuatu secara sadar. Nah, maka dalam kitab fikih, niat itu secara lugatan atau secara istilahan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i, menyenghaja sesuatu. Bila orang menyenghaja sesuatu itu syaratnya 2, ada kehendak, ada kesadaran. Ciri baka hendak kada dipaksa. Ciri sadar kada maigau. Allah. Nah, inya berucap hendak sembahyang tadi, waktu yang usolli fardu subhi, di situ sudah timbul kesadaran dan kehendak. Nah, timbulnya kesadaran dan kehendak hendak sembahyang subuh fardu, itulah yang disebut wajhun niat narannya. Dorongan hati hendak mengerja sembahyang fardu subuh, fardu asar, fardu isya, itulah yang disebut wajhun niat. Nah, jadi niat yang sesungguhnya yang dari dalam mengaluar dan membentuk kepada gawian. Sedangkan istihdar tadi susunan kata-kata yang dilapaskan, yang tertulis diandak ke dalam hati. Paham ya lah. Makanya orang-orang Hadramaut tuh cepat ya Allahu Akbar. Kenapa? Orang paham yang imbasul qalbin itu, yang wajhun niat. Kada memaham niat sempit sebatas istihdarul qalbi. Kalau istihdarul qalbi ya menyusun tadi. Bila tertinggal sebagai bahasa pulang, karenanya ini menyusun bang. Nah, maka guru sekumpul pun
membijaksanai. Bagi orang yang memahami niat hanya sebatas menyusun kata-kata, pakai aja jasidin. Bagi orang yang memahami niat sampai kepada wajhun niat, pakai juga. Jadi berpakaian dua lapis. Nah, ada ngalih lagi. Jadi kada bakarasan. Sebab kena bisa bilainya kada paham, kada mengerti yang wajhun niat tadi. Nah, ini membahas sekilas sajalah. Mun kada paham empat mata silahkan. Pandir kena. Siapa di rumah yang kada paham ya Allah. Tapi insya Allah paham aja mah kalau jamaah ratibnya rancang mendengar sudah ya Allah. Nah, bahari pernah terjadi dan ini terjadi pada guru sekumpul. Ulama juga gara-gara sidin yang ulama ini kada paham sampai memahami kepada wajhun niat, pemahamannya niatnya hanya istidarul qalbi, maka menganggap guru sekumpul ini sesat, membolehkan sembahyang 5 waktu kada berniat. Padahal maksud sidin boleh kada istidarul qalbi karena sudah ada wajhun niatnya. Nah, bukan membolehkan kada berniat kada, cuma yang sidin ini kada memahami atau hanya memahami niat sebatas menyusun kata-kata. Bilanya kata-kata itu kada disusun, lepas ini dalam hati dianggap belum berniat. Nah, lalu tapitnah dulu guru bahari. Nah itu jadi yang mana kada paham, 3 mata silahkan bertakon ya. Picak sebelah itu yang bertakon tuh. Nah itu. Itu masalah niat. Maka apabila semuanya lah. Yang ketiga, takbiratul ihram, maka hendaklah engkau besertakan niat daripada permulaan alif Allahu Akbar hingga Ra Akbar. Nah, dan sunnah engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbetulan kedua bahu, sekira-kira berbetulan kedua ibu tanganmu itu dengan hujung telinga yang di bawah. Ini nah, ya Allah. Supaya nyata japayakan dulu sebetumat, japayakan dulu supaya jelas tak ke bawah sini. Nah. Dan berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung telingamu. Nah, japayakan dulu apa itu. Bahkan sebagian ulama ada menang boleh menjapayakan supaya manhapi. Nah, yang di atas. Nah, dan adalah kedua tanganmu itu menghadap kiblat, ya kan? Serta terbuka keduanya. Nah, anda kedua ini terbuka keduanya, maka apabila tetap keduanya tanganmu seperti yang demikian itu sudah nangka ini, maka engkau ucapkan Allahu Akbar. Hati menggejali gitu. Jadi andak nangka ini dulu sudah nyata. Bila perlu itu baca ramin, bila perlu japayakan ini nah, japayakan dulu. Bisa setelah japai sedikit ugah Allahu Akbar. Itu Imam Ghazali. Inilah yang banyak dipakai oleh guru-guru kita. Nah, ada juga yang Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Kalau Imam Ghazali dalam kitab ini, nah andak dulu kayak ini sudah nahappas bujur hanyar Allahu Akbar. Kata di sinilah. Serta terbuka kedua tanganmu itu, maka apabila tetap kedua tanganmu seperti yang demikian ini sudah itu nah, maka engkau ucap takbir serta engkau hadirkan niat. Nah, ya Allah, yang tersebut itu dan engkau turunkan kedua tanganmu pada ketika mengucap takbir itu. Nah, Allahu Akbar. Sudah itu niat situ. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas pusatmu, di atas pusat di atasnya. Dan di bawah dadamu, di dada di bawahnya. Jadi jangan ke dada, jangan ke ari-ari parak tutujuk mengaji. Padahal engkau taruh tanganmu yang kanan itu di atas tanganmu yang kiri. Nah, ya Allah. Dan engkau lunjurkan telunjukmu. Nah, telunjukmu lunjurkan dan jari tengahmu belunjur ke ini di atas lengan yang kiri. Dan engkau genggamkan jari manis dan kelingkingmu di bawah dan ibu tanganmu kepada pergelanganmu yang kiri itu. Nah, ya Allah. Jari manis, kelingking mengacak bagian bawah, ibu jari mengacak bagian atas. Yang dikacak yang ininya pergelangan ini nah. Sedangkan telunjuk dan jari tengah jelas saya itulah. Dan rukun. Nah, sedangkan kayaknya bila ada orang nang kayak ini itu ada mazhabnya.
Ada yang kayak ini, ada juga madhabnya. Cuma kita yang belajar yang kayak ini, kita kayak ini ya kalau kita belajar yang dari guru kadosa borong saya tujuh bagusnya lagi yang patutnya kayak itu juga ada boleh itu nanya umpatan walaupun orang tuh ada salah. Nah yang keempat membaca Fatihah dan sunnah. Nah ini rukun yang keempat, baca Fatihah dan sunnah didahulukan. Sebelum membaca Fatihah itu engkau baca doa iftitah yang Allah berkabirau deh. Jadi doa iftitah ini sebelum membaca Fatihah. Dan kada usah doa iftitah ini ba'udzubillah dan bismillah. Langsung aja. Bila kita sudah ba'udzubillah, apalagi sudah tahu ucap bismillah, lalu kita Allahu akbar kabirau, ada boleh. Kada disunnahkan lagi Allahu akbar kabirau. Mun sudah terbaca auzubillah ninta. Nah, ucapannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Muhammad sakalambatan katanya kala. Baca pat-capian yang misalnya wayah yang sampai yang kabira walhamdulillahi katsira aja itu orang bertakbiran langsung jawabnya Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, baris di atas fathah, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Nah, ini dua iftitah sunnah hukumnya. Artinya Allah yang maha besar. Padahal aku mengucap takbir dan alhamdulillah yang amat banyak. Dan aku mengucap tasbih yaitu subhanallah pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Dan aku hadapkan akan mukaku bagi Tuhanku. Nah, wajhatu wajhiya lilladzi, yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Padahal aku cenderung kepada agama Islam lagi muslim. Dan tiada bahwasanya sembahyangku dan ibadahku dan matiku itu yaitu hanya bagi Allah Ta'ala dan jadi dengan kudratnya yaitu Tuhan sekalian alam. Padahal tiada baginya yang menyekutui akan dia, dan yang dengan demikian itu aku disuruh dan adalah aku daripada orang yang muslim. Itu artinya. Kemudian baca olehmu. Nah ini bacaan ini jarang kita baca. Subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika tabaraka ismuka tabarakasmuka mendesambung tabarakasmuka mendesambung ya Allah amun yang kata-kata aja tabaraka ismuka wa ta'ala judduka. Nah jimnya baris dhammah judduka wa ta'ala judduka wala ilaha gairuka. Nah ini sebelum kita membaca auzubillah hendak Fatihah. Tapi jarang kita baca ini, jarang. Tahu gin hanyar ya kalau. Masalahnya di kitab video ya kada ada nih. Ada di sini aja. Kitab Perukunan Jamaluddin ada juga nih. Tambahannya jadi kita. Di Perukunan Jamaluddin ada, di kitab Mabadi'il Mufiqih ada. Subhanaka wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala judduka la ilaha gairuk. Artinya maha suci engkau hai Tuhanku dan dengan dikau aku memuji terlebih berkah segala asmamu dan maha tinggi kekayaanmu dan tiada Tuhan yang lain daripadamu. Nah, ini pujian kepada Allah. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu jangan nyaring bacanya, gimit-gimit saja. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya surah Fatihah. Nah, surah Fatihah paham sudah kita ya Allah. Kalau dalam urusan fikih baca surah Fatihah ada menurut Imam Ramli, ada menurut Ibnu Hajar. Nah, ada juga menurut kaum sufi. Paham sudah kita nih. Maka sunnah engkau ceraikan atau ceraikan itu dipisahkan antara bacaan amin
dan antara katamu waladhdallin. Nya kayak ini. Waladhdallin. Amin langsung. Nah, itu makruh hukumnya. Yang sunnahnya kayak ini. Waladhdallin. Nah, paling kada senapas bihinak dulu, hanyar amin. Supaya apa? Supaya aminnya itu dibedakan bahwa kada termasuk surah Fatihah. Mun kada ada bahalat dikira kan termasuk surah Fatihah. Nah, itu. Dengan menceraikannya dengan sekedar satu napas. Nah. Kalaunya yang bagusnya waladhdallin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Nah, jadi Rabbi walidayya itu dalam kitab Syarah Sitin. Jadi menambahi Rabbi firli wali, tapi bahinak dulu. Jadi imam membaca, makmum membaca, bagus itu. Jadi imbah tuntung baca Rabbi firli wali walidayya kan hadap aja itu. Hanya amin. A-nya lebih panjang daripada min. Nah, itu. Tapanjang A pada min. Dan sunnah engkau nyaringkan bacaanmu pada sembahyang subuh. Jadi kedua rakaatnya subuh benyaring. Yang nyaring itu Fatihah dan surahnya. Bacaan-bacaan yang lainnya kada. Sekadar kita mendengar saja. Maksud nyaring di sini orang lain dari kita mendengar, itu nyaring narnya. Maksud gimit kita hanya mendengar, orang kada. Itu gimit narnya. Amun kita mendengar, orang yang di ujung sana mendengar, nyaring. Atau orang yang di higa kita mendengar, masuk nyaring juga. Amun kita hanya mendengar, orang di higa pendengarnya wis gila. Itu gimit tak? Pada sembahyang subuh yang sunat nyaring lah. Dan pada 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib. 2 rakaat pertama pada sembahyang maghrib. Maghrib kan 3 rakaat. Rakaat yang ketiga gimit. Dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang isya. Nah, sedangkan sisanya zuhur dan asar itu gimit baca surahnya. Melainkan jika engkau makmum. Nah, mun makmum kan maka yaitu sunnah engkau perlahankan. Walaupun sembahyang maghrib disuruh nyaring, tapi karena kita jadi makmum, kadang-kadang kita menyaring-nyaring. Kita 2 imam. Nah, perlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu saja. Nah, itu. Dan sunnah pertengahan, arti pertengahan sedang nyaring kada, gimit kada. Pada bacaan sembahyang sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari. Nah, sunnah mutlak maksudnya tahajud di kita. Sembahyang napakah bila digawi tengah malam? Itu pertengahan antara nyaring lawan gimit. Artinya kita yang mendengar saja dan orang rumah kita mendengar juga. Tapi orang sebelah rumah ada mendengar. Nah, tetap mau sampai tak sebelah rumah mendengar. Itu tuh bakuriak. Lain lagi kisahnya. Jadi ada kalanya sayup-sayup kedengaran suara kita oleh bini kita, oleh anak kita tengah malam tuh. Kayak itu. Tapi kita melihat situasi juga lah, melihat situasi juga. Maka jasiden terkadang zahar dijaharkan, arti dijaharkan itu dinyaringkan. Mun sembahyang malam nih, lah tengah malam. Dan terkadang disirkan. Kita aja mendengar melihat situasi. Mun kita lihat bini kita nih kauyuhan, sembahyangnya wajib sudah digawinya juga ya kalau. Atau anak kita nih hanya garing, kita menyaring-nyaring. Aduh, ada kalanya kita disirkan. Demikianlah diperbuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi menyaringi itu jika tiada memberi was-was akan orang yang tidur, mengganggu aja kita. Atau orang yang sembahyang juga orang sama pada orang kita sembahyang bertahajud, kita kalau bisa menyaring-nyaring gitu orang. Maksud kita menyaring ini supaya jadi pelajaran bagi anak bini ya kalau. Nah, itu maksudnya. Dan arti bersalah-salah ini berbeda pendapat. Nah, ada sama pendapat.
ulama pada sembahyang rawatib isya atau maghrib. Nah, rawatib itu artinya qobliyah, ba'diyah. Baik qobliyah, ba'diyah isya maupun qobliyah, ba'diyah maghrib. Berbeda pendapat situ para ulama. Kata setengah ulama terkadang disirkan dan terkadang dizaharkan. Terkadang gimit kita aja mendengar, terkadang orang pun mendengar. Seperti pada sunnah mutlak yang pada malam hari itu juga. Nah, satu. Dan jadi bisa nangka itulah. Cuma tergantung situasi juga. Kalau nyetagar mengganggu orang, kita aja yang mendengar. Dan sunnah engkau daharkan amin. Nah ini tiap sembahyang yang nyaring. Sunat juga menjaharkan amin itu, menyaringkan amin. Nyaring ya lah. Dan sunnah engkau baca. Nah ini bacaan pulang kisah lain bahasa nah. Yang lain kisah pulang nih. Maka engkau sunnah baca pada sembahyang subuh. Kemudian, arti kemudian itu sesudah daripada Fatihah. Tawalul mafassal. Nah, yakni surah-surah yang panjang. Ini subuh, surah-surah yang panjang. Tapi lihat situasi juga. Bila kita imbah subuh tuh hendak banyak macam-macam yang digawe, aduh usah panjang kan. Apalagi yang macam-macam tuh yang penting juga, yang wajib juga kayak kita menuntut ilmu ini nah. Ya kalau amun yang surah panjang itu kita baca, awur-awur habis waktu tak surah aja kita. Nah, maka ambil aja yang pertengahan. Yaitu daripada surah Al-Hujurat hingga Amma. Nah, itu panjang-panjang tuh. Nah. Dan sunnah dibaca pada sembahyang zuhur dan asar dan isya yang pertengahan. Artinya panjang benar kada, handap benar kada. Seperti surah Was-sama idzatil buruj. Pertengahannya kita. Dan yang sepertinya, yang semisalnya pertengahan itu di sekitar mendekati juz amma itulah. Masuk juz amma itu maksudnya tuh. Dan sembahyang maghrib surah yang pendek. Seperti qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Nah, ini nyata kita hafal ya. Alhamdulillah lah kita ini sebenarnya hafal yang pendek yang luar biasa ganal manfaatnya ya kalau. Dan wal adiyat. Nah, itu handap aja wal adiyat yadhabha itu handap aja itu. Kayak wadduha, alam nasrah, alam tarakai. Nah, itu handap aja tuh. Itu di sembahyang subuh. Di sembahyang subuh, di sembahyang maghrib. Kenapa sembahyang maghrib ini disunahkan surah-surahnya handap-handap? Karena waktu maghrib itu kada lawas. Nah, itu. Dan sunnah pada sembahyang subuh. Nah, asalnya sembahyang subuh kan wajib ya sunnah panjang ya surahnya. Tetapi di sini sunnah pula pada sembahyang subuh waktu pergi-pergian dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah qul huwallahu ahad. Nah, sunnah nang itu wayah kita musafir aja kita. Karena mun kita wayah dalam perjalanan panjang mobil 4 bataksi tinggalkan orang naham. Nah, itu jadi ini kebijakan darahnya lah. Dan demikian lagi sunnah dibaca dahulu. Arti dahulu itu sebelum qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu pada 2 rakaat sunnah dahulu daripada subuh. Nah, jadi ada 2 versi lah qabliyah subuh itu nah. Pertama surahnya qabliyah subuh qul ya qul huwallah. Qul ya pertama, qul huwallah yang kedua. Nah, dan pada 2 rakaat tahiyatul masjid gitu juga qul ya qul huwallah juga. Termasuk sunat yang lain tuh bila kita ada hafal hantam qul ya qul huwallah. Sebab tuh sarah barasok kita. Dan demikian lagi sunnah dibaca pada rakaat yang pertama sunnah subuh itu alam nasrah. Nah, ini tambah yang lain lagi nih. Jadi sunat subuh, qabliyah subuh selain qul ya qul huwallah disunnahkan juga membaca rakaat pertama imbah Fatihah alam nasrah. Dan rakaat yang kedua imbah Fatihah alam tarakai. Fa fa'ala rabbuka ya Allah. Nah, itu bagus benar dibaca tuh. Alam nasrah alam tarakai. Di waktu qabliyah subuh. Dan sunnah membaca pada subuh hari Jumat alif lam mim tanzil. Nah, yang panjang rajin yang kita susi aja dah aja. Nah, itu sunnah nang kita membaca. Jadi subuh Jumat sunnah surahnya ninto.
Dan karena di situ ada disunahkan sujud sajadah, maka kita bersujud sajadah. Nah, itu sunat, bukan berarti sujud sajadah itu karena subuh Jumat, kada. Karena dalam surah Alif Lam Mim Tanzil itu ada yang di situ disunahkan kita bersujud sajadah. Nah, jadi orang punya salah paham tuh. Dikira bilanya subuh Jumat dia bersujud sajadah aja. Kada, tergantung surah yang dibaca. Bila yang kita baca surahnya qul ya qul Allah, kada usah bersujud sajadah. Nah, kayak itu. Dan ini hukumnya sunnah. Para ulama bahari ada yang ada membaca ini, bahkan di sekumpul jarang dibaca. Waktu ulun bahari itu jarang dibaca yang sujud sajadah nih. Alif Lam Tamjil nih. Kenapa? Karena di kampung-kampung di mana-mana mudah kalian menganggap wajib itu. Jadi supaya jangan sampai menganggap wajib, sekali-kali kita surah lain di subuh Jumat. Supaya jangan sampai dianggap wajib. Kayak itu nya kadang gara-gara kebutuhan kada buju-buju belajar hukum nang apa dikira wajib padahal sunnah. Nah itu. Jadi bilainya kada bersujud sajadah rasa kada Jumat gitu nih ya. Ya kalau padahal kada. Jadi sujud sajadah itu terjadinya karena kita membaca yang ayat yang dalam surah tersebut ada ayat yang disunahkan sujud sajadah. Nah, itu maksudnya. Dan hal ata alal insan pada rakaat yang kedua. Jikalau pada musafir sekalipun, ya kalau tetap disunahkan. Tapi ini tuh muninya saya sekata lah, ya kan. Dan kata setengah ulama, ini kata setengah ulama walau dalam musafir sekalipun di subuh Jumat tetap disunahkan Alif Lam Mim Tanzil nih tuh. Dan rukun yang kelima, wallahu a'lam gitu lah. Ruku nah, baris apa batas singkat ruku. Karena kau beruku puasaan ya kalau. Karena kau beruku puasaan. Yang kelima, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.